Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ula Miftaku Nikmah sebagai peserta kuliah Fisika Komputasi 2 kelas B1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan ujian akhir semester untuk Fisika Komputasi 2 soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu adalah sebagai berikut. Nah, pada soal nomor 3 ini, soal UAS adalah merumuskan FFT atau Fast Fourier Transform mulai dari persamaan secara analitik hingga numerik. Dimulai dengan lembar kosong, boleh ketik, boleh tulis tangan, wajib untuk nampak wajah, terutama mulut harus sesuai dengan berbicara, perumusan kurang lebih sesuai dengan apa yang ada dalam video YouTube Pak Sugi. Nah, langsung saja. Jadi di sini untuk soal yang nomor 3 ini kita akan membahas mengenai FFT atau Fast Fourier Transform. Oke, mungkin langsung saja kita membahas apa itu Fast Fourier Transform. Oke, saya akan memulai dengan lembar kosong. Oke, jadi Fast Fourier Transform itu transformasi Fourier itu merupakan bentuk konversi dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi dari domain waktu nanti dikonversi menjadi domain frekuensi. Meskipun dalam perkembangannya domain waktu bisa menjadi kurva apapun. Yang penting kalau misalnya kita punya kurva yang akan dicari gelombang pendukungnya atau mencari frekuensi basisnya dan fungsi sinus. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini. Nah, untuk gelombang yang awal, nah misalnya ini adalah superposisi dari beberapa gelombang. Yang ini adalah gelombang yang pertama. Nah, ini adalah gelombang yang pertama, gelombang yang kedua, dan ini gelombang yang ketiga. Nah, bentuk superposisi dari ketiga gelombang ini adalah yang warna merah ini. Ini terhadap waktu, superposisi yang mana grafiknya ini terhadap waktu. Nah, dengan menggunakan fast Fourier transform, kita bisa mengubah domain waktu ini menjadi domain frekuensi. Jadi domain frekuensi atau yang berwarna biru ini, sehingga grafiknya berubah atau kurvanya menjadi bentuk yang berwarna biru ini. Jadi seperti itu. Pada intinya, transformasi Fourier ini digunakan untuk mengonversi dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, untuk proses real time untuk mendapatkan frekuensi dapat dilakukan dengan proses percepatan untuk mendapatkan frekuensi atau fungsi basisnya atau fungsi sinus. Itu yang disebut sebagai fast Fourier transform. Nah, seperti apa sebenarnya persamaan matematis dari Fourier? Ini akan coba saya tuliskan persamaan matematis dari Fourier atau persamaan Fourier. Itu adalah F fungsi dari frekuensi, F fungsi dari frekuensi atau omega sama dengan integral dari min tak hingga dari min tak hingga Oke, dari batas integralnya dari F min tak hingga sampai tak hingga F fungsi waktu E eksponensial
I boleh, J boleh, atau eksponensial J omega, omega T, J, dt. Nah, ini adalah persamaan dari Fourier atau Fourier equation. Ini adalah persamaan. Nah, untuk T ini adalah, Ft ini adalah fungsi T-nya T kecil, domain waktu. Nah, ini adalah domain frekuensi. Yang ini sebelah kiri, domain frekuensi. Jadi saat kita menginputkan atau memasukkan domain waktu, maka hasilnya nanti adalah berupa domain frekuensi. Dan nilai J ini atau min J ini merupakan bilangan imajiner. Untuk integrasinya itu berawal dari min tak hingga sampai tak hingga. Jika persamaan ini, persamaan Fourier equation atau persamaan Fourier ini kita ubah ke dalam bentuk numerikalnya, secara numerikal, kalau yang ini kan secara analitikal. Kalau misalnya ini kita ubah ke dalam bentuk numerikal, maka hasilnya F, K, sigma. Oke, kita tulis dulu sigmanya. Sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N min 1 Fn F, oh salah, F N eksponensial min J 2pi min J 2pi omega Kn per N. Nah, jika diubah ke dalam bentuk numerikal, maka bentuknya menjadi seperti ini. Fk, sigma, N mulai dari 0 sampai dengan N-1, Fn, eksponensial min J 2Kn per N. Oh, ini kurang pi, 2pi Kn. 2pi Kn. 2pi Kn. 2pi Kn. Nah, seperti ini persamaannya. Nah, pertanyaannya, kenapa sigmanya tidak dari min tak hingga sampai tak hingga? Nah, karena di dalam data yang kita dapat itu tidak mungkin kita mendapatkan data dari min tak hingga atau bahkan sampai tak hingga. Sehingga waktunya tidak mungkin bernilai min tak hingga. Nah, kita akan memasukkan sesuai dengan jumlah datanya, yaitu mulai dari N0 sampai dengan N-1. Kemudian dijumlahkan sesuai dengan data yang kita punya. Nah, kemudian jika E-nya dijadikan dalam bentuk sin dan cos, jika eksponensialnya ini kita ubah ke dalam bentuk sinus dan cosinus, maka akan menjadi, persamaannya akan menjadi seperti ini. Persamaannya akan menjadi seperti ini. Maka jika diubah ke dalam bentuk sin dan cos, maka persamaannya menjadi Fk sama dengan sigma n mulai dari 0 sampai dengan n-1 Fn cos 2pi nk per n min J, ini yang imajinernya, sigma n mulai dari 0 sampai dengan n-1 Fn sin 2pi n per nk per n. Nah, jika diubah, ini adalah persamaan jika diubah ke dalam bentuk sin dan cos. Yang mana K ini adalah variabel, K ini merupakan variabel frekuensi. K ini merupakan variabel frekuensi.
Jadi misalkan kita punya sebuah data, yang maksud batasnya ini ya, N dari 0 sampai dengan N-1, misalnya kita punya sebuah data, gambarnya itu misalnya adalah ini. Nah, misalnya kita punya sebuah data, datanya itu ada 8. Kita mulainya dari, ngambilnya mulai dari T0, yang mana ininya segini, FT-nya, fungsi T-nya, fungsi T-nya itu 1, kemudian di detik pertama atau detik 1, fungsi T-nya itu, fungsi T-nya itu segini. Nah, ini kan ada 8 data, dari 0 sampai 7 ada 8 data. Maka secara tabulasi, maka kita dapat menuliskan datanya itu seperti ini. K mulai dari 0 sampai dengan 7. Untuk real FK-nya itu ini. Real FK itu bukan yang imajiner. Real FK adalah untuk persamaan yang ini. Nah, untuk persamaan yang ini itu real FK. Sedangkan yang untuk yang min J, untuk yang min J itu adalah yang ini, imajiner FK. Jadi ada dua suku ya, ada dua suku persamaan. Ada real FK dan juga imajiner FK. Itu. Nah, ini kalau ini merupakan persamaan yang digunakan, biasa digunakan dalam DFT. Jadi dalam DFT itu akan menghitung semua grafiknya mulai dari T0 sampai dengan T tertentu atau data kita. Sedangkan dalam FFT itu hanya akan menghitung sebagiannya saja, tidak keseluruhannya. Dan yang lain atau data yang selanjutnya itu akan diperkirakan atau didekati. Gitu. Jadi misalkan kita punya grafik seperti ini. Kita punya grafik seperti ini, maka di FFT itu yang dihitung hanya ini, sebagian ini. Sedangkan yang ini nanti akan didekati dengan yang menggunakan yang ini. Nah, ini FFT hanya menghitung N per 2 min 1, N plus N per 2 ini adalah persamaan di FFT. Gitu. Sedangkan DFT itu menghitung ini semuanya, sehingga DFT itu membutuhkan waktu yang lama. Oke. Nah, ini ya persamaannya, persamaan DFT-nya. Nah, bilangan real, nilai selanjutnya sama dengan nilai sebelumnya. Jadi, nilai ini kan di FFT kita hanya menghitung sebagiannya saja. Jadi, misalnya sudah mendapatkan 1, maka si 5 ini tanpa kita mencari pun kita bisa mendekati dengan nilai yang di warna hijau ini. Yang warna merah ini pun juga sama. Kalau kita sudah mendapatkan yang ini, maka kita akan mendapatkan yang 4 ini. Jadi nilainya ini, jadi grafiknya atau kurvanya ini akan simetris seperti itu. 5 akan sama dengan 1 dan 2 akan sama dengan 4. Ini jika dicocokkan atau jika dihitung seperti itu. Nah, untuk imajiner ini untuk realnya. Untuk realnya grafiknya itu seperti ini. Nah, untuk imajinernya grafiknya akan berbentuk seperti ini. Akan berbentuk seperti ini sama pendekatannya jika ini. Kalau untuk bilangan realnya itu simetris, tapi untuk imajinernya itu tidak simetris atau simetris kalau kita melakukan pelipatan 2 kali. Pendekatannya sama, jadi ini perbedaannya kalau DFT itu dihitung semuanya dari N sampai dengan dari 0 sampai dengan data yang kita dapatkan. Kalau FFT itu hanya menghitung sebagiannya, sedangkan yang lain itu bisa dicocokkan atau bisa didekati seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan menggunakan FFT. Kalau yang ini tadi kan DFT, maka kita akan langsung masuk ke perhitungan FFT. Nah, kita akan langsung masuk ke perhitungan FFT. Untuk FFT, persamaannya itu menggunakan ini. Ini persamaannya.
Coba dicek lagi dari gambarnya tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke FFT-nya. Jadi FK sama dengan N. N mulai dari 0 sampai dengan N min 1. Kemudian Fn. F. N. E min J 2Pn. 2 Pi 2Pi per N 2Pi per N dikali Kn. Kali Kn. Nah, ini untuk persamaan FFT-nya. Nah, ini untuk persamaan FFT-nya. Oke. Nah, jika kita jabarkan persamaan FFT-nya ini, jika kita jabarkan, pembatasnya ya, jika kita jabarkan, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, yang mana ini adalah data yang dihitung, sedangkan yang ini adalah data yang akan dicocokkan. Ini hasil data yang akan dihitung, ini data yang akan dicocokkan. Nah, jika kita lebih sederhanakan, maka persamaan di atas atau maka persamaan tersebut akan menjadi seperti berikut ini. Akan menjadi bentuk persamaan yang seperti ini. FK sama dengan N per 2 min 1 FK sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N per 2 min 1. Kenapa N per 2 min 1? Karena ini adalah syarat dari FFT. FFT kan tidak menghitung semuanya, jadi dibagi dua, hanya seperduanya atau setengahnya saja. Atau setengahnya dari ini ya, setengahnya dari DFT-nya. Nah, jika disederhanakan menjadi persamaan seperti ini, yang mana kita menganggap bahwa J pangkat eksponensial J pi k ini adalah bisa kita anggap sebagai bisa kita anggap sebagai 1 min 1 pangkat min 1 pangkat K. Nah, yang mana apabila nilai K-nya ganjil, maka akan menghasilkan nilai min 1. Kalau nilainya ganjil, kalau K-nya ganjil, akan menghasilkan nilai min 1. Tapi jika K-nya genap, kalau K-nya genap, akan menghasilkan nilai 1. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menganggap nilai K ini adalah 2, dan juga kita akan menganggap nilai ini adalah 2K dan juga 2K plus 1. Jadi K-nya nanti tinggal diganti 2, gitu ya. Kita akan menganggap K-nya ini adalah 2K dan juga 2K plus 1. Nanti tinggal diganti saja. Diganti K-nya di 2K dan juga 2K plus 1. Nah, apabila kita ganti K-nya sehingga menjadi, maka akan menjadi bentuk berikut ini. Nah, ini jika K-nya kita ganti dengan 2K.
kita ganti dengan 2K. Jika kita sederhanakan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini, yang mana eksponensial min J 2Pi per N per 2 ini akan kita anggap sebagai W. Nah, eksponensial min J Pi per N per 2 ini akan kita anggap sebagai W. Seperti itu. Nah, kan ada F2K dan juga F2K plus 1. Untuk F2K plus 1, K-nya tinggal diganti 2K plus 1. Sehingga bentuk persamaannya menjadi seperti berikut ini. Nah, K-nya itu tinggal diganti 2K plus 1, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Oke, jika ini kita anggap bahwa eksponensial min J 2Pi per N, itu ini kita anggap sebagai W, 2Pi per N 2 ini kita anggap sebagai W, sehingga persamaannya menjadi berikut ini. W pangkat N, W pangkat 2K, 2KN. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Kita anggap bahwa Fn min Fn plus N per 2 ini adalah H. Kita anggap ini adalah H. Yang ini kita anggap H, sedangkan yang ini kita anggap G. Sehingga persamaannya menjadi F2K dan juga F2K plus 1. Persamaannya menjadi berikut ini. Sehingga persamaannya menjadi bentuk berikut ini. Yang mana Fn min Fn plus N per 2 ini diganti Hn, kita anggap Hn. Dan yang ini kita anggap sebagai Gn, sehingga persamaannya jadi bentuk yang jauh lebih sederhana, yang mana K-nya ini adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan N per 2 min 1. Nah, misalkan K-nya ini adalah, misalkan kita disuruh menghitung F0. Misalnya kita disuruh menghitung atau menentukan F0, maka tinggal 2K-nya ini kita ganti dia sebagai F0. Kita ganti dia itu 0. Kita ganti dia ini menjadi 0. Kita ganti dia ini menjadi 0. Nah, untuk K yang 0, untuk K yang genap, kita menggunakan persamaan yang ini. Untuk K yang ganjil, kita menggunakan persamaan yang ini. Jadi untuk yang genap kita menggunakan yang ini. Jadi misalnya kita mencari F0, berarti kita nanti akan menggunakan persamaan yang ini. Kita akan menggunakan persamaan yang ini. Mari kita coba mencari F0. Kita coba mencari F0. Maka ini persamaan yang ini. Persamaan yang itu. Nah, kita mencari F0. Nah, biasanya untuk mencari ini kita menggunakan teknik, kalau tidak salah, metode kupu-kupu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah seperti ini. Nah, untuk menghitung F0 ini, F0 kan rumusnya B1 plus B2. Nah, ini kan F0. Nah, ini F0. F0 didapatkan dari mana? B1 plus B2. B1 plus B2. Yang mana B1 ini didapatkan dari A1 plus A2. Dan B2 didapatkan dari A2 plus A4. Sorry, B1 didapatkan dari A1 plus A3. Sedangkan B2 didapatkan dari A2 plus A4. Nah, A1 didapatkan dari F0 dan juga F4. A2 didapatkan dari F1 dan juga F5. Untuk A3 didapatkan dari F2 dan F6. Untuk A4 didapatkan dari F3 dan juga F7. Dan begitu pun seterusnya. Seperti itu. Langsung aja untuk mendapatkan F0 kan rumusnya apa? B1 plus B2. Maka langsung aja kita tulis di sini rumusnya untuk mencari F0. F0 kan rumusnya B1 plus B2. 1
Sesuai dengan yang tadi ya, F0 itu rumusnya B1 plus B2, sedangkan B1 didapatkan dari A1 plus A3, B2 didapatkan dari A2 plus A4. Untuk F0, maka F0-nya adalah A1 plus A3 ditambah A2 plus A4, yang mana A1 ini didapatkan dari F0 plus F4. Untuk A2-nya didapatkan dari F1 plus F3, yang mana kenapa ini dikali ini, karena ini cikal bakal atau persamaan ini asalnya dari sini, karena K-nya 0, maka W-nya langsung pangkat 0, seperti itu. Begitupun seterusnya, A3 didapatkan dari F2 plus F6, A4 didapatkan dari F3 plus F7, sehingga F0 akhirnya didapatkan bersamaan seperti ini. Nah, F0 sama dengan F0 plus F4 kali W pangkat 0 tambah F1 plus F3 kali W pangkat 0 tambah F2 plus F6 dikali W pangkat 0 plus F3 plus F7 dikali W pangkat 0. Seperti ini persamaannya. Jadi seperti ini. Yang mana persamaan ini menjadi cikal bakal atau yang mana persamaan ini digunakan sebagai analisis secara numerikal. Jadi secara numerik nanti kita akan menggunakan persamaan yang seperti ini. Jadi yang menghasilkan persamaan atau untuk menghasilkan perhitungan secara numerik itu berasal dari cara seperti ini atau metode ini. Oke, karena kita sudah mendapatkan persamaan secara numeriknya, nah ini persamaan secara numeriknya, maka kita langsung aja ke codingnya. Kita akan langsung memprogramnya menggunakan Octave. Karena langsung kita coba dengan Octave hasil persamaan yang didapatkan dari analitis. Oke, kita langsung nyoba di Octave yang kosong. Ini Octave-nya masih kosong. Oke, ini kita X dulu, ini juga di X dulu. Kita coba Octave, ke Octave. Kita akan langsung coba untuk membuat programnya menggunakan Octave. Oke. Oke, kita akan coba langsung. Kita langsung pakai di sini adalah CLC, clear all. Kemudian kita masukkan S-nya. Kita masukkan S-nya itu sama dengan 4. Terus untuk N-nya itu 2 pangkat S. Kemudian untuk delta X-nya, X sama dengan 0,1. Terus kita akan melakukan superposisi 3 gelombang. Nah, X-nya kita mulai dari 0. Perulangannya menggunakan var N sama dengan 1 sampai dengan N U1 atau gelombang yang pertama itu persamaannya adalah 5 dikali sin 0,1 dikali pi dikali X. Ini untuk persamaan di gelombang pertama. Untuk persamaan gelombang yang kedua, tuh U2 N sama dengan 2 dikali sin, kemudian 7 dikali pi dikali X. Nah, oke. Ini adalah persamaan untuk gelombang yang kedua. Selanjutnya, karena ini superposisi 3 gelombang, untuk gelombang yang ketiga, persamaannya itu U3 sama dengan U1 sama dengan 4 dikali sin 17 dikali pi dikali X. Oke. Berikutnya adalah Fn sama dengan ini adalah penjumlahan dari ketiga gelombang. U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U3.
X-nya menjadi X plus delta X. Oke. And for ini sebagai Fn. Nah, kemudian kita akan membuat gambar persamaan gelombang atau superposisi gelombang di atas. Oke, kita plot grafiknya menggunakan fungsi figur N sama dengan dari 1 sampai dengan N, kemudian plot N. Oke, kita coba running persamaan atau hasil programnya. Oke, kita save dulu. Kita coba save dengan nama soal UAS 3. Save, oke. Kita save lagi soal 23. Kok tidak bisa? Soal gitu aja ya. Soal terakhir. Oke, sudah bisa. Nah, berikut ini adalah grafik superposisi dari ketiga gelombang. Dari persamaan U1, U2, dan U3, kalau digabung atau disuperposisikan, seperti yang ini tadi, seperti gambar yang ini tadi kan. Nah, dari gelombang yang satu, gelombang kedua, gelombang ketiga disuperposisikan. Kalau digabung sehingga menjadi ini dalam fungsi waktu atau grafiknya dalam waktu. Sama kayak yang ini. Nah, ini juga dalam waktu kan. Dalam fungsi waktu, ini adalah superposisi dari ketiga gelombang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat persamaannya atau masing-masing dari gambar itu sebenarnya itu seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini untuk U1, U2, U3. Jika disuperposisikan, dia menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, menjadi bentuk yang, seperti ini kan, sesuai dengan yang diprogram. Nah, seperti itu. Menjadi bentuk yang seperti itu. Nah, ini kan masih belum di FFT-kan atau belum ditransformasikan menggunakan fast Fourier transforms. Coba kita dari persamaan ini atau dari superposisi ini kita akan menggunakan di analisis fast menggunakan FFT. Kita akan coba menggunakan FFT. Nah, gimana caranya? Langsung kita coding menggunakan FFT. Menggunakan persamaannya, W sama dengan E pangkat min 1 pangkat 1/2 dikali 2 dikali B per N. Seperti ini. Samaannya E pangkat min 1 pangkat setengah kali 2 kali B per N. Oke. Kemudian M-nya itu sama dengan 0. Terus untuk perulangannya itu menggunakan for. Menggunakan perulangan for. For itu mulai dari K sama dengan 0 sampai dengan N per 2 min 1, kemudian F2 K1 sama dengan 0, untuk F2K sama dengan 0, for N sama dengan 0
sampai dengan N per 2 ya, karena kita FFT setengahnya saja, di N per 2. F2 K1 sama dengan 0, F2 K juga sama dengan 0. Oke, salah. Ini harusnya GN sama dengan Fn. Ini yang GN-nya tadi, N plus 1 ditambah Fn, N tambah N per 2 ditambah 1. Oke. Untuk Hn-nya sama dengan Fn N plus 1 min Fn N plus N per 2 plus 1 dikali W pangkat N. Oke, kemudian untuk F2K1 sama dengan F2K1 ditambah Kn dikali W pangkat 2 dikali K dikali N. Oke, untuk F2K sama dengan F2K ditambah Gn dikali W pangkat N, W pangkat Gn, W pangkat 2 dikali K dikali N sama ya. Oke, lalu N4. Oke, kemudian M sama dengan kita mendefinisikan M yang baru, fungsi Fm-nya sama dengan absolut dari F2K. Untuk M plus 1 itu adalah Fm sama dengan M plus 1. Untuk Fm sama dengan absolut dari F2K1. N4 kita coba pakai figur, kita plot ya yang sudah di FFT kan, terus K sama dengan 1 sampai dengan N, habis itu plot, kita langsung plot koma F. Oke, semoga tidak ada error, langsung kita running. Oke, tidak ada error. Nah, di sini dapat terlihat ya, terlihat ini figur yang satu, ini figur yang kedua. Figur yang satu ini dia sebelum di FFT-kan. Nah, setelah di FFT, maka persamaannya atau persamaan kurvanya menjadi seperti bentuk seperti ini, simetris. Garis tengahnya tuh ini. Jadi antara ini sama ini itu sama. Sehingga kita hanya perlu menghitung yang bagian sini saja. Yang ini nanti bisa menggunakan pendekatan seperti itu. Disamakan simetris. Jadi terbukti bahwa program ini berhasil atau persamaan yang berasal dari numerik persamaan dari analitik dinumerikan sehingga menjadi program ini
sehingga bisa mentransformasi atau mengkonversi dari inputan waktu menjadi inputan frekuensi. Jadi dari gambar satu sehingga menjadi gambar kedua ini masih dalam fungsi waktu, kalau ini sudah dalam frekuensi. Itu. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.